Gaskan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman yang terima kasih juga udah join di sore hari ini. Di sini gua mau nge-share sebatas pengetahuan gua tentang apa sih itu QA, terus tentang basic-basic sederhananya aja sih sebetulnya. Sampai terakhirnya mencoba untuk membuat satu test case sama satu bug report aja gitu. Oke. Ini nggak perlu pengenalan lagi kan ya, Tri? Enggak. Nggak perlu ya. Berarti langsung lanjut aja ya. Oke. Apa sih itu QA? Jadi QA itu kepanjangannya dari Quality Assurance, atau kalau misalkan di dunia IT itu lebih sering dikenal dengan QA. Itu merupakan pengujian atau testing terhadap suatu produk atau suatu aplikasi dan memastikan bahwasanya aplikasi itu layak untuk didistribusikan atau dipakai gitu bersama user gitu. Itu sih sebetulnya pengertian dari QA. Jadi bukan berarti lepas dari QA, ketika QA sudah mengokekan semua, aplikasi itu bebas dari bugs. Nggak seperti itu konsepnya. Karena nggak ada sistem yang 100% aman gitu. Jadi di QA ini memastikan bahwasanya produknya ini sudah bisa untuk dipakai sama user, sudah layak dipakai sama user gitu. Sudah bugs-bugsnya sudah sangat-sangat berkurang, hanya bugs-bugs minor aja mungkin yang ada atau yang muncul, begitu aja sih untuk QA, untuk pengertiannya gitu. Jadi intinya adalah memastikan aplikasi yang dibuild itu baik dan terjamin kualitasnya sesuai dengan requirement yang sudah disepakati dari awal. Itu yang pertama. Lalu next ya. Sorry bentar. Oke, lanjut. Nah, lalu untuk pengujian perangkat lunak atau testing itu biasanya ada dua, harusnya ada tiga gitu. Jadi pertama itu ada black box testing, yang kedua itu ada white box testing, dan yang ketiga itu ada gray box testing. Sorry sebentar, ini yang kelihatan slide-nya aja kan ya? Untuk sekarang. Nggak ada yang kelihatan. Kelihatan tuh. Nggak ada yang kelihatan. Ini? Kalau ini? Nah, slide aja. Nah, ini slide aja. Oh ya udah. Nah, ini gue jelasin sebentar tentang black box testing. Jadi black box testing itu pengujian di mana di dalam pengujiannya itu kita hanya berdasarkan dengan user interface-nya aja gitu. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan gue biasanya di Mola, gue itu ngetes, kalau black box testing itu ngetes hanya sebatas UI-nya aja gitu. Jadi misalkan dari tampilan di Mola itu ada apa aja sih, terus fitur-fiturnya dan segala macamnya yang ada di Mola, yang hanya kelihatan dari mata gitu. Itu untuk black box testing. Nah, untuk white box testing ini biasanya dipakai pengetesan untuk orang-orang di quality engineering atau software quality assurance, yang emang pengetesannya itu kita harus tahu tentang codingannya dari
si aplikasinya tersebut gitu. Jadi pengetesannya bukan berdasarkan pengetesannya memakai software atau memakai codingan gitu. Intinya memakai coding, dan kita juga harus tahu codingan dari suatu aplikasinya itu kayak gimana. Nah, itu untuk white box testing. Nah, selanjutnya itu ada gray box testing. Ini nggak gue cantumin di sini karena ini jarang banget dipakai gitu. Jarang banget dipakai. Jadi gray box testing itu adalah gabungan dari keduanya. Jadi kita ngerjain black box juga, terus kita juga ngerjain white box juga. Kita sambil mengecek di UI-nya, lalu kita juga sambil mengerjakan tentang, sambil tahu codingannya gitu, codingan dari aplikasinya tersebut gitu. Lalu lanjut, di sini ada jenis-jenis testing. Nah, di jenis-jenis testing itu, di sini ada terdiri dari 5 poin, yaitu ada yang namanya usability testing. Nah, usability testing ini apa sih? Nah, ini adalah pengujian yang hanya berfokus kepada kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Nah, jadi sebelum aplikasi ini di-deliver kepada user, kita sebagai QA harus memastikan bahwasanya aplikasi yang bakal di-deliver ke user ini sudah user friendly. Jadi user itu nggak perlu capek-capek atau repot-repot harus tahu bagaimana sih loginnya itu ada di mana sih. Terus cara misalkan kayak di Mola loginnya di mana sih, terus cara nonton videonya gimana sih. Nah, user nggak perlu harus menerka-nerka lagi. Jadi ketika user sudah membuka aplikasi, dia udah tahu dia mau ngapain dan dia nggak kesulitan dalam mengakses aplikasi tersebut gitu. Nah, itu dari usability testing. Lalu ada yang namanya load testing. Nah, load testing ini kita itu load testing ini kita begini sih bukan analogi ya, pengertiannya kita membebankan ke server seberapa banyak user yang bisa ditampung gitu, atau seberapa banyak user yang bisa mengakses Mola gitu atau aplikasi lain. Jadi pengertiannya load testing itu kita membebankan server sebanyak-banyaknya atau mengakses sebanyak-banyaknya sampai server itu mencapai maksimal dari kapasitasnya gitu. Katakanlah misalkan di servernya itu di set untuk aplikasi bisa mengakses sampai 100.000 user gitu. Nah, kita ngetes tuh sampai 100.000 user, mulai dari 1 user, 100 user, 1.000 sampai 100.000 user, dan kita pastiin bahwa dari 1 sampai 100.000 user, aplikasi itu masih tetap bisa berjalan normal gitu. Jadi lepas dari 100.000 user atau misalkan yang mengakses suatu aplikasi itu lebih dari 100.000 user, nah server tersebut mungkin bisa aplikasinya mungkin bisa lebih berat gitu pas diakses, atau mungkin bisa jadi yang paling parah ketika sudah overload capacity atau overload yang memakai aplikasi tersebut, si server bisa jadi down. Nah, itu yang sangat-sangat dihindari. Makanya adanya load testing itu menghindari overload dari si servernya itu tersebut gitu. Lalu yang ketiga itu ada smoke testing. Nah, smoke testing ini adalah pengetesan di mana kita hanya mengetes fitur-fitur yang paling fundamental banget, bukan fundamental, yang paling penting. Contohnya itu adalah
login, lalu forgot password, lalu kalau di Mola ini ya, menonton videonya, mengakses fitur-fiturnya, dan segala macamnya gitu. Jadi fitur smoke testing ini hanya fitur-fitur pentingnya aja yang dites gitu. Jadi nggak semua keseluruhan fitur yang dites. Hanya fitur-fitur tertentu yang dirasa fitur itu fitur yang sangat-sangat penting gitu. Karena kalau kita mengetes keseluruhan fitur itu nanti ada lagi pengetesannya, bukan di smoke testing. Jadi di smoke testing itu kita hanya mengetes fitur-fitur yang paling penting dari aplikasi tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada regression testing. Regression testing, nah ini. Regression testing itu adalah pengujian di mana kita harus memastikan aplikasi tersebut satu layak, dua smooth. Jadi di regression ini kita menguji atau mengetes semua fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Gue kasih contoh di Mola. Jadi di Mola itu di aplikasi Mola itu terdapat banyak sekali fitur-fitur yang ada di Mola. Lalu, nah untuk regression testingnya kita itu harus mengetes semua fitur-fitur yang ada di Mola tersebut, mulai dari login, mulai dari forgot password, lalu menonton video, mengakses Molanya, dan sampai kita mengetes ke live video playernya gitu. Sampai terakhirnya itu kita harus mengetes menggunakan VPN gitu. Jadi semua fitur yang digunain, semua fitur-fitur yang ada di Mola atau ada yang di aplikasi tersebut itu harus kita tes semuanya tanpa terkecuali sampai rinci, benar-benar rinci. Karena di regression testing lah QA itu biasanya memberikan approval bahwasanya apakah aplikasi ini layak naik atau tidak. Maksudnya layak naik itu layak di-deliver ke user atau tidak gitu. Kalau misalkan memang layak, di-deliver ke user. Tapi kalau misalkan tidak layak atau masih ada bugs di beberapa fitur atau di suatu fitur, nah itu bakal dikembalikan lagi di developer. Lalu nanti developernya memfix bugs yang kita temukan tadi gitu. Nah, untuk pembuatan bug report nanti akan gue kasih contoh. Itu untuk regression testing. Nah, selanjutnya itu functional testing. Nah, di functional testing ini adalah kita harus menguji di mana pengujiannya itu ketika fiturnya itu gagal atau fiturnya itu terjadi ada fungsi yang hilang. Misalkan contohnya begini, kita mengetes login, fungsionalnya login, katakanlah. Nah, di login itu biasanya kan ketika login kita hanya nginput username atau nginput email atau nginput nomor handphone, lalu nginput password, habis itu klik login. Nah, biasanya di situ kan hasilnya adalah aplikasi itu bakal didirect ke dashboard. Biasanya dalam suatu aplikasi. Nah, ketika ada bugs dalam suatu fungsi di loginnya tersebut, nah itu bakal kita laporkan sebagai bugs. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita mengetes suatu fitur secara fungsionalnya aja gitu. Contohnya kayak tadi kita ngetes login. Nah, kita lihat nih apakah fungsinya berjalan dengan baik atau tidak. Kalau misalkan berjalan dengan baik, berarti itu oke. Itu bisa dilanjutkan ke fitur yang lain. Nah, kalau misalkan tidak oke, balik lagi kayak tadi. Bugs-nya ini kita masukkan ke bugs report, nanti setelah itu si developernya itu
memfixing atau membenarkan bugs tersebut seperti itu. Nah, lalu sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau pertanyaannya di akhir atau gimana? Di akhir aja. Di akhir aja ya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa di-keep dulu ya. Terus nanti bisa ditaruh di akhir. Bisa di akhir ya. Oke, lanjut. Setelah kita tahu jenis-jenis testing. Oh ya, sama ini sih. Sama mau aware juga buat teman-teman gitu. Jadi setelah kita sudah melakukan pengetesan mulai dari usability sampai fungsional, kita tetap harus mengetes di production nih. Jadi gini, misalkan si aplikasi ini sudah oke di kita gitu, sudah layak untuk di-deliver ke user. Nah, setelah developer itu menaikkan aplikasi itu ke production, nah, kita sebagai QA tetap harus mengecek juga di production-nya gitu. Bener nggak nih? Sesuai nggak nih? Yang naik, ada yang cacat nggak nih? Nah, tapi pengetesannya itu kita hanya sebatas smoke test-nya aja gitu. Nggak regression, nggak. Hanya smoke test-nya aja. Kita hanya memastikan bahwasanya ketika sudah naik ke production, atau ketika sudah rilis katakanlah di Play Store atau App Store, nah kita memastikan bahwasanya aplikasinya tersebut sudah sesuai dengan pengetesan yang sudah kita lakukan di sebelumnya gitu. Jadi kita tetap harus aware ketika aplikasi itu sudah naik di production ataupun sudah naik ke tahap di Play Store atau App Store gitu. Lanjut. Bertanya jawab aja soalnya. Nah, ini adalah lanjut ke software testing lifecycle. Jadi, di dalam pengetesan, kita itu ada namanya kehidupannya, cycle life-nya gitu dalam pengetesan. Nah, di sini sudah ada gue kasih gambar, sudah ada 6 tahapan, yaitu pertama adalah requirement analysis, lalu yang kedua adalah test planning, yang ketiga itu adalah test case development, yang keempat itu environment setup, yang kelima itu test execution, yang keenam itu test cycle closure. Nah, sebentar, apa sih masing-masing dari masing-masingnya itu? Jadi untuk yang requirement analysis dari yang pertama. Requirement analysis itu adalah tahap pertama dari STLC. Nah, biasanya dalam requirement itu sudah ada sistem analisa atau misalkan kalau bisa dibilang PRD atau SRS atau dokumen requirement-nya lah gitu. Nah, nanti disinilah peran QA. Jadi kita itu nanti menganalisis dokumen-dokumen tersebut gitu. Mulai dari fitur-fiturnya yang sudah disepakati, terus kita review bareng-bareng gitu. Untuk mengapa harus kita harus kita cek gitu supaya kita tahu dari requirement-nya tersebut ada yang ganjil atau enggak gitu, ada yang harus kita pertanyain atau enggak, supaya nanti pada saat pengetesan kita itu nggak bingung dalam membuat test case-nya. Seperti itu. Jadi requirement analysis itu kita itu mengecek atau mereview dokumen requirement yang sudah dibuat oleh product owner, atau bisa dibilang product manager, atau bisa dibilang business analyst gitu. Itu untuk requirement analysis.
Lalu untuk test planning, nah ini adalah tahap kedua. Pada tahap ini kita sebagai QA itu harus mempersiapkan rencana untuk melakukan pengujian berdasarkan requirement analysis. Nah, jadi ini masih masuk nih test planning ini. Jadi di test planning itu kita harus membuat tahapan-tahapannya nih atau tes strateginya nih untuk pengetesan aplikasi tersebut berdasarkan dari dokumen requirement yang sudah dibuat tadi gitu. Jadi kita dalam pengetesannya itu, pengetesan suatu aplikasi itu nggak ngasal gitu, nggak harus ngetes semau kita, enggak. Kita itu ada tahapannya. Dan kita pun harus mengacu dari dokumen requirement yang sudah dibuat oleh product manager atau product owner gitu, product owner atau business analyst. Jadi di sini kita nggak bisa semena-mena dalam mengetes gitu. Jadi kita tetap harus berdasarkan dokumen yang sudah dibuat oleh business analyst atau product owner gitu. Itu untuk test planning. Nah, lanjut itu ada test case development. Nah, pada tahap ini test case development ini berisi tentang hal-hal yang akan jadi acuan dalam pengujian yang melibatkan membuat test case, test data, atau membuat script automation test. Nah, di tahap ini, di tahap test case development ini, kita membuat developmentnya, kita membuat test case dari si aplikasi tersebut. Jadi, katakanlah misal begini, kita punya aplikasi e-commerce, namanya ABC. Itu merek. Namanya XYZ. Nah, di XYZ ini ada loginnya. Nah, kita harus membuat nih test case loginnya dari aplikasi XYZ tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, di tahap ini, di tahap test case development, kita sebagai QA membuat test case untuk acuan kita dalam pengetesan si aplikasi XYZ tersebut gitu. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kita itu dalam pengetesan nggak boleh asal gitu. Dalam membuat test case pun juga kita nggak boleh asal. Kita harus melihat dokumen yang sudah dibuat oleh product owner atau business analyst gitu. Nah, setelah mulai dari tahap requirement, kita mereview, tahap test planning, kita melakukan strategi pengetesan atau plan pengetesannya. Yang ketiga adalah kita membuat test case-nya gitu, membuat tahapan pengujiannya. Itu untuk test case development. Halo? Halo, halo? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran. Oke, sorry. Oke, test case development gue ulang lagi. Jadi, test case development itu adalah tahapan di mana kita sebagai QA membuat yang namanya test case atau tes pengujiannya dari suatu aplikasi. Kalau yang sebelumnya kan tadi tahapan pertama requirement analysis, kita itu kita itu mereview dokumen requirement-nya. Lalu yang kedua, test planning itu kita membuat strategi nih atau membuat nge-planning untuk pengetesannya bagaimana. Nah, yang ketiga, ini kita membuat test case-nya dalam suatu aplikasi gitu. Dan di sini kita juga nggak boleh asal membuat test case-nya. Membuat test case itu kita harus berdasarkan dari dokumen requirement yang sudah dikasih dari product owner ke kita gitu. Kayak gitu. Nah, itu untuk test case development. Lalu kita lanjut ke environment setup. Nah, pada tahap ini memastikan environment testnya itu dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, contohnya begini. Misalkan
Nah, misalkan di environment setup-nya ini kita mau mengetes, biasanya ada dua ya, ada server staging, ada production. Nah, apa sih server staging sama production? Nah, staging itu dipakai oleh kita sebagai QA untuk mengetes aplikasi tersebut, itu staging. Lalu untuk production itu adalah hasil akhir dari pengetesannya kita. Jadi sebagai QA, biasanya kita hanya bisa ngetes sampai server staging aja. Ngetes yang full ya, sampai regression tadi. Nah, sampai regression tadi kita hanya sampai regression. Jadi di staging itu kita bisa melakukan regression test gitu. Nah, kita harus memastikan nih bahwasanya di server staging itu aman gitu, setupnya gitu, dan udah benar-benar siap untuk dilakukan pengetesan untuk aplikasinya tersebut. Oke, lanjut ke test execution. Nah, test execution ini itu adalah tahapan di mana kita melakukan pengujian atau pengetesan. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita mempersiapkan bahwasanya environment-nya ini sudah siap untuk dites gitu. Misalkan di staging itu sudah siap untuk dilakukan pengetesan suatu aplikasi. Nah, di tes execution, itu kita mengetes aplikasi tersebut berdasarkan dari test case development yang sudah kita buat. Jadi begini, misalkan katakanlah dari aplikasi XYZ ini kita membuat test case ada 100 test case. Nah, di test execution ini kita harus melakukan pengetesan 100 test case yang sudah kita buat gitu. Mulai dari itu kita tadi melakukan smoke testing yang hanya fitur-fitur pentingnya saja dulu. Terus kita melakukan functional testing, kita melakukan usability testing, memastikan bahwasannya UI/UI-nya itu nggak ada yang cacat atau nggak ada yang bugs, atau UI-nya tersebut sudah sesuai sama desain yang dibuat oleh anak UI UX gitu. Jadi di situ, di tahap ini nih, di tahap test execution ini, kita melakukan pengetesannya. Terus sampai ke tahap yang paling terakhir, tahapnya regression test. Nah, biasanya kita sebagai QA, ketika sudah masuk ke dalam tahap test execution, dia sudah masuk ke dalam test execution dan masuk ke dalam regression test. Regression test ini adalah tahapan paling terakhir pengetesan. Kenapa sih bisa gue bilang tahapan terakhir dalam pengetesan? Karena di regression testing kita itu mengetes semua keseluruhan fitur-fiturnya gitu. Jadi dikatakan terakhir ya karena kita mengetes semuanya tanpa terkecuali dan tanpa ada yang tertinggal gitu. Semuanya, semua fitur. Nah, itu untuk test execution-nya. Untuk test execution. Nah, yang terakhir ada test cycle closure. Ibarat kata menurut gue ini adalah kesimpulan dari hasil pengetesan yang udah kita lakukan. Jadi di test cycle closure ini, kita itu bisa mengidentifikasi atau menganalisis lagi nih, kira-kira apa sih yang kurang dari pengetesan kita. Jadi nanti ke depannya, atau biasanya di sprint selanjutnya, itu kita bisa tahu nih, bisa mengukur kita kurang di apa nih pengetesan yang kemarin, pengetesan yang sebelumnya gitu. Misalkan di pengetesan sebelumnya kita itu tidak mencantumkan detail-detail dari desainnya. Nah, berarti di pengetesan selanjutnya kita itu harus menginkludkan atau ya harus menginkludkan pengetesan dari sisi desain. Nah, itu adalah test cycle closure-nya sih sebetulnya. Jadi test cycle closure itu adalah tahapan kesimpulannya. Tahapan kesimpulan dari pengetesan yang sudah kita lakukan. Nah, jadi
itu adalah 6 tahapan dari software testing life cycle. Jadi seperti yang sudah gue bilang, di dalam pengetesan itu kita nggak asal ngetes aja gitu. Kita juga nggak asal ngambil persepsi atau ngambil inisiatif kita mau ngetes ini gitu. Nggak gitu. Jadi kita ada tahapannya, ada prosesnya. Nggak harus semau kita dalam mengetes, enggak gitu. Jadi pengetesan yang menurut gua yang paling baik adalah seperti ini. Kita dapat dalam satu sprint ya. Biasanya dalam satu sprint itu atau dalam satu sprint itu biasanya kita dikasih waktu cuma 2 atau sampai 3 minggu gitu. Nah, biasanya dalam satu sprint si product owner ini itu dia akan memberikan suatu dokumen namanya dokumen requirement atau product requirement development. Nah, di mana dokumen requirement ini adalah acuan kita sebagai QA dalam mengetes suatu fitur. Entah itu fitur baru, entah itu fitur yang diupdate, yang dilanjutkan, dan lain-lain. Nah, itu adalah acuan kita dari PRD. Jadi, kita itu punya acuan gitu dalam pengetesan, nggak cuma asal ngetes serabutan, gerabak gerubuk pengetesan, nggak. Kita punya step by step-nya. Nah, itu adalah tahapannya gitu. Jadi kita punya acuan dokumen requirement yang dibuat oleh product owner, business analyst, ataupun product manager. Lalu lanjut, setelah kita dapat dokumennya nih, dokumen requirement tadi, kita harus ngeplan atau membuat strategi kira-kira mana aja dari fitur tersebut yang memang penting pertama, yang kedua, dan emang harus banget di tes atau dinaikkan gitu. Nah, kita harus menganalisis nih dan membuat strategi. Jadi fitur-fitur mana aja dari dokumen requirement itu yang harus kita tes pertama gitu, pertama, kedua, dan sampai yang terakhir. Gitu. Itu next step-nya. Lalu selanjutnya itu kita ngebuat nih dari dokumen yang tadi, dokumen yang sudah diberikan, kita membuat test case-nya. Jadi test case-nya itu kita buat test case-nya itu kita buat berdasarkan dokumen yang tadi. Contoh, misalkan kita mau membuat login, ya udah kita buat test case login gitu, mulai dari login positif tes sampai negatif tesnya gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita kan masih belum tahu ya, kita nanti ngetesnya itu langsung entah di server lokal, staging, atau production. Kayaknya nggak sampai production. Kita belum tahu nih kita mau ngetesnya di lokal atau di staging gitu. Nah, kita harus memastikan dulu nih environment-nya nih di staging atau di lokal ini udah siap belum untuk melakukan pengetesan, atau aplikasinya ini sudah siap belum untuk dilakukan pengetesan di server lokal ataupun di server staging gitu. Jadi kita harus memastikan juga supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengetesan. Jangan sampai misalkan gini, katakanlah di lokal ini dari developernya belum siap untuk dinaikkan gitu. Nah, tapi kita udah ngetes di lokal aplikasi tersebut. Nah, itu adalah hal yang keliru. Karena apa? Karena dari developernya ini mereka bilang belum siap untuk atau belum selesai tahap developmentnya, tapi kita sudah mulai melakukan pengetesan. Nah, itu adalah suatu hal yang keliru gitu. Jadi untuk meminimalisir hal yang seperti itu terjadi, kita harus memastikan dulu bahwasanya si aplikasi tersebut itu sudah siap untuk dilakukan pengetesan, baik itu di lokal ataupun server staging, kayak gitu. Lanjutnya yaitu kita melakukan pengetesan. Jadi setelah
kita sudah si aplikasi tersebut sudah dinaikkan ke lokal ataupun ke staging, nah pada saat itu inilah tahapan kita untuk menguji aplikasi tersebut. Mengujinya seperti yang tadi gue bilang, kita menguji mulai dari fitur yang penting-pentingnya aja atau smoke testing, kita menguji desain dari aplikasi tersebut atau usability testing, lalu kita mengetes fungsionalnya, lalu kita mengetes yang paling terakhir adalah regressionnya. Seperti itu. Dan nggak lupa load testingnya juga gitu. Atau performance testing. Tapi di sini gue nggak akan ngebahas tentang performance testing. Jadi gue nggak bakal ngebahas tentang performance testing gitu. Jadi gitu. Jadi setelah kita udah dapat dokumennya, kita udah membuat strateginya, kita udah membuat test case-nya, kita sudah memastikan environment-nya sudah siap semua, baru kita melakukan pengetesan atau pengujian gitu. Jadi nggak asal kita melakukan pengetesan atau pengujiannya. Jadi kita benar-benar harus memastikan setiap langkah atau setiap step sudah benar-benar oke, sudah berjalan dengan baik dan benar gitu. Karena kalau misalkan dari salah satu dari salah satu step aja ada yang kurang, itu bakal berimbas sampai ke bawah gitu. Bakal berimbas sampai seterusnya. Dan itu akan mengakibatkan pengetesan kita jadi nggak maksimal. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah setelah kita melakukan pengetesan, kita mengambil kesimpulan dari pengetesan tersebut. Kita melakukan review lagi bahwasanya apa yang kita tes ini apakah benar-benar sudah semua kita tes fitur-fiturnya, apakah masih bisa ada yang masih bisa kita tes lagi gitu, detail-detail kecilnya. Seperti itu. Jadi terakhir adalah tahap kesimpulan pengetesan. Nah, biasanya gue itu melakukan kesimpulan bersama tim sih. Kalau misalkan dalam suatu sprint kita sudah melakukan pengetesan, nah kita lihat lagi nih, kita evaluasi lah. Evaluasi bahwasanya kira-kira ada yang kurang nggak sih dari pengetesan di sprint kemarin atau dari pengetesan yang terakhir, pengetesan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih bisa kita improve gak nih ngetesnya, ada yang masih bisa kita tambahin lagi pengetesannya gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi dalam pengetesan itu ada 6 tahap. Iya benar sih, ada 6 tahap. Seperti yang ada ini life cycle-nya gitu. Jadi sekali lagi, dalam pengetesan, kita sebagai QA itu nggak boleh asal ngetes. Kita harus benar-benar detail, harus benar-benar teliti banget. Mulai dari step awal sampai step akhir. Karena seperti yang tadi gue bilang, ketika salah satu step itu ada yang kurang atau ada yang terlewati, dan itu akan berakibat fatal dan bakal berimbas atau merembet kepada step yang selanjutnya gitu. Dan mengakibatkan pengetesannya bisa jadi tidak maksimal. Seperti itu. Oke. Ini sebelum sesi tanya jawab, gue mau coba kasih cara membuat test case sih sebetulnya. Sama bug report. Tapi gue lupa. Ntar dulu. Gue stop sharing dulu ya. Masuk. Oh ya, kalau misalkan memang dari kalian ada yang mau bertanya, ya silahkan ditanya-tanyain aja dulu. Atau nanti bisa disimpan dulu pertanyaannya, supaya nanti bisa di sesi tanya jawab kita bisa lebih enak gitu. Oke. Salah lagi. Sebentar ya.
Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya, oke. Nah, di sini gue punya satu template dalam pembuatan test case. Jadi dalam pembuatan test case itu yang pertama gua biasanya ada yang namanya test case. Nah, di dalam test case ini isinya adalah deskripsi dari test case apa yang mau kita lakukan gitu. Lalu selanjutnya ada test steps, ada test data, expected result, actual result, status, catatan notes dan terakhir adalah tanggal testing. Gitu. Nah, di sini gue bakal jelasin satu-satu. Untuk tadi test case sudah gue jelaskan, di mana test case ini adalah isinya yang gue pakai biasanya adalah deskripsi dari deskripsi dari pengujian yang mau kita buat. Nah, sorry ya, sini sambil gue buka juga website-nya gitu. Website yang gampangnya misalkan Mola TV lah. Nah, lebih gampang, gue bakal ngambil contoh pengetesan login. Nah, di sini ini adalah tampilannya ya, tampilan loginnya dari si aplikasi Mola tersebut, Mola TV. Nah, di sini kita bakal membuat test case dari login tersebut. Pertama yang harus kita lakukan atau kita buat adalah membuat deskripsinya atau test case-nya dulu nih. Nah, yang bakal gue lakukan di sini adalah membuat login menggunakan user yang valid. Nah, jadi di sini test case yang akan kita gunakan atau yang kita buat adalah login menggunakan user yang valid. Nah, lanjut kita buat ke selanjutnya itu adalah test step. Nah, di test step ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam pengujian atau dalam pengetesan tersebut. Nah, jika di sini kita gunakan test case itu login menggunakan user yang valid, berarti di sini kita buka lagi ke aplikasinya. Tahapannya adalah seperti ini. Pertama, kita harus inputkan emailnya tersebut. Pertama, kita harus inputkan emailnya tersebut. Jadi, tahap pertama dalam test step ini adalah input email yang valid. Itu tahap yang pertama. Lalu, selanjutnya, tahap yang kedua, setelah kita input email, apa nih inputannya? Setelah input email, apa nih yang bakal kita tes lagi? Test step-nya gitu. Nah, setelah kita input email, itu ada lagi nih yang namanya input password di sini. Jadi kita harus menginputkan password yang sesuai sama email yang udah kita input tadi. Lalu yang kedua adalah input password yang valid. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, tahapannya yang selanjutnya adalah kita melakukan atau mengklik button login ini. Button login. Nah, lalu berarti tahapan yang ketiga adalah klik button login. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih,
kira-kira ada gak yang bisa kita lakukan gitu, atau step-step selanjutnya untuk melakukan login tersebut. Dan di sini karena gua rasa udah nggak ada tahapan lagi yang bisa kita lakukan setelah kita klik button, berarti kita cukup membuat 3 step atau 3 tahapan dalam pengetesan. Yaitu yang pertama adalah kita input email yang valid, input email. Yang kedua adalah input password yang valid. Nah, yang terakhir adalah kita klik button login. Nah, itu adalah step-stepnya. Lalu kita lanjut ke tes data. Nah, di tes data ini adalah data-data yang kita lakukan dalam pengetesan. Maksudnya gimana sih datanya? Nah, seperti ini. Seperti input email ini, input email yang valid. Berarti kita harus memasukkan email yang valid dong. Nah, itulah data yang tadi, tes data itu. Jadi kita inputin value dari si emailnya atau email yang mau kita masukin di input email itu. Di sini akan gue buat pertama emailnya adalah emailnya adalah mola.tv. Nah, ini email yang bakal gue inputkan. Lalu lanjut ke setelah email, di sini ada juga nih password. Nah, kita juga masukin passwordnya. Password. Di sini karena ini akun pribadi gue, ini gue bintangin. Katakanlah gitu. Bla 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 bla. Nah, lalu itu untuk tes data sudah cukup sih. Jadi di dalam tes data itu nilai atau value yang kita masukkan gitu. Jadi di email kan ini kita masukin nih emailnya, lalu data dari emailnya, lalu di sini juga di password kita masukin data untuk passwordnya gitu. Kita masukin passwordnya. Nah, di sini kita di tes data ini kita masukin emailnya dan passwordnya gitu. Lalu selanjutnya adalah expected result. Nah, expected result ini adalah hasil yang diharapkan dari tahapan-tahapan yang udah kita buat. Jadi di sini karena terakhir adalah klik button login, nah di expected result-nya ini di tahapan yang diharapkannya kita harus melihat hasilnya apa sih setelah kita klik button gitu. Nah, misalnya hasil yang diharapkan adalah berhasil login, lalu direct page ke halaman homepage, ke halaman home. Nah, kita buat expected result-nya seperti ini. Nah, ini untuk expected result, untuk hasil yang diharapkan. Jadi, setelah kita sudah membuat tesnya, kita juga harus mikir hasil yang diharapkan apa nih dari step yang udah kita buat gitu. Itu untuk expected result. Lalu lanjutnya kita ke actual result. Nah, di actual result ini adalah hasil yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita akan isi kalau misalkan hasilnya itu benar sesuai dengan hasil yang kita harapkan, berarti kita bisa input di sini berhasil login, lalu direct page ke halaman home, atau bisa juga kita isi sesuai sama expected result gitu. Jadi actual result ini berisikan tentang hasil yang sebenarnya ketika kita tes nanti. Lalu di sini ada status. Nah, di sini ketika kita sudah membuat expected result, terus kita sudah melakukan pengetesan dan kita sudah masukkan actual result-nya, di sini adalah statusnya. Apakah actual result-nya itu sesuai dengan expected result atau tidak? Kalau misalkan sesuai, berarti di sini kita bisa katakan pas. Di
bisa kita katakan pas. Pas itu berarti oke, atau sudah sesuai. Tapi kalau misalkan dari actual result-nya itu hasilnya berbeda dari expected result yang seharusnya, itu bisa kita katakan fail. Seperti itu. Jadi fail itu adalah hasil ketika hasil actual result tidak sama dengan expected result. Nah, biasanya kalau misalkan statusnya ini fail, di sini kita kasih notes atau kita kasih catatan. Nah, ini adalah catatan. Catatan itu adalah hasil atau notes dari perilaku aplikasi ketika dalam proses pengujian. Contohnya gini. Ketika kita tadi melakukan login atau sign in, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan tahapan yang sudah kita buat, di sini kita kasih catatan. Misalnya katakanlah catatannya adalah user tidak di direct ke halaman home. Nah, note ini bisa kita jadiin catatan untuk ke developernya bahwasanya bugs ini atau test case ini fail karena sudah ada catatannya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ngejelasin ke developer bagaimana sih kenapa bisa terjadi fail gitu. Nggak perlu. Jadi kita cuma cukup melakukan taruh di catatan ini aja supaya developernya juga ngelihat ternyata test case ini fail karena ada catatannya ini. Jadi kita juga nggak membuat developernya bingung gitu, nggak membuat developernya menerka-nerka sendiri ini fail kenapa gitu. Dan kita juga nggak perlu repot untuk menjelaskan ke developer dengan fail yang sudah ditemukan tadi gitu. Oke, itu untuk catatan. Dan selanjutnya itu untuk tanggal tes. Nah, kenapa ini gue masukkan tanggal tes? Ini sebetulnya opsional. Jadi, kena gue tambahin tanggal tes ini supaya nanti kita tahu nih, misalkan kita ngetes sekarang di tanggal 26. Nah, besok di tanggal 27 kita lakukan pengetesan lagi. Nah, hasilnya sama atau tidak? Kalau misalkan sama, berarti kita tambahkan catatan lagi bahwasanya test case ini belum di-fix oleh developer gitu. Tapi kalau misalkan ketika di besokannya sudah selesai atau sudah oke, nah berarti itu sudah oke gitu. Jadi nggak perlu kita tambahkan lagi. Jadi sebagai pengingat kita bahwasanya test case ini fail kenapa dan itu terjadi di tanggal berapa supaya nanti kita ketika report entah ke atasan atau entah ke teman kita supaya tahu nih bahwasanya aplikasi ini pernah terjadi fail dan sudah di-fix oleh developer di kemudian hari gitu. Misalkan itu tanggal testnya tanggal 26. Juli 2020. Gitu. Nah, ini salah satu pembuatan test case-nya sih. Salah satu pembuatan test case yang tadi udah kita buat bareng-bareng. Nah, sebagai contoh, bisa dicoba di sini. Misalkan, lalu kita inputkan passwordnya. Kita klik button login. Nah, dia sudah berhasil login dan dia bakal diarahkan ke halaman home. Berarti di sini kita bisa masukkan actual result-nya. Berhasil login lalu di direct ke halaman home. Nah, di sini kan berarti aktualnya atau hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berarti statusnya ini bisa kita ganti menjadi pas. Seperti itu. Dan di sini, di catatan, kita nggak perlu menambahkan lagi catatan. Karena sudah sesuai gitu, sudah oke,
dari hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berarti kita nggak perlu nambahin catatan gitu. Pun kalau misalkan mau ditambahkan catatan ketika ini pas, itu boleh. Terserah sama kalian. Opsional sih, kalian mau nambahin catatan atau tidak di status yang pas. Itu terserah kalian. Nah, jangan lupa ini tanggal tes juga kita buat. Tanggal 26 Juni 2020. Sebagai pengingat, bahwasanya ketika di kemudian hari test case ini fail, itu kita bisa ngelihat bahwasanya di sebelumnya test case-nya itu pas gitu. Oke, itu untuk pembuatan test case. Lalu selanjutnya ada pembuatan bug report. Nah, menurut gue pembuatan bug report itu sangat-sangat penting. Kenapa? Supaya si developer tadi atau si developer itu bisa melihat bahwasanya dalam suatu aplikasi bahwasanya aplikasi tersebut terdapat bugs atau ada bugs-nya gitu. Nah, ini kita bisa inputkan aja sebagai contoh. Ini nomor adalah nomor kayak biasa ya, 1, 2, 3, 1000 gitu. Ini nomor biasa. Nah, ini tanggal. Tanggal kita menemukan bugs-nya dalam pengetesan. Kayak tadi, hampir sama kayak tadi. Kalau ini kita melakukan pengetesan. Tanggal dalam melakukan pengetesan. Kalau di sini, tanggal kita menemukan bugs di aplikasi. Nah, ini kita bisa input platform. Platform itu bisa kita input seperti ini. Misalkan platformnya itu, katakanlah, mobile device. Samsung A51, katakanlah platformnya. Platform itu tempat kita mengujinya gitu. Katakanlah Samsung A51, atau kita mengujinya di web Chrome, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kalian isi dengan tempat kalian ngetesnya di mana. Kalau kalian ngetes di mobile device dan kebetulan mobile device kalian katakanlah misalkan Realme 6, nah kalian bisa tulis di sini Realme 6. Kalau misalkan kalian ngetesnya di web dan browsernya itu Chrome, kalian bisa isi ini web browser sama dengan Chrome atau dalam kurung Chrome gitu. Nah, ini versi. Ini juga penting. Versi ini diisi. Jadi dalam pengetesan aplikasi kita harus tahu aplikasi itu versi berapa yang kita tes. Katakanlah XYZ versi 1. Nah, di sini berarti kita tulis 1.0 gitu. Ini 26 2020 platformnya A51. Nah, di sini versinya yang kita inputkan. Nah, versi ini kita tetap inputkan ketika aplikasi itu naik versi gitu. Jadi setiap versi naik dan kita menemukan bugs di versi tersebut, kita tetap harus menyantumkan versi ini di aplikasi di tes di versi berapa gitu. Kita kasih contoh versi aplikasi XYZ di tes di versi 1.0. Lalu, sorry. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di server ini kita inputkan. Nah, ini masuk ke environment setup menurut gua. Di server ini kita harus inputkan nih, kita dalam pengetesan, kita ngetesnya di server mana. Biasanya itu ada 3 server dalam pengetesan. Ada server lokal, staging, sama production. Nah, biasanya kita itu paling sering ngetes di server staging. Tetapi ini penamaan ini mungkin bisa berbeda-beda di setiap perusahaan gitu. Tapi umumnya biasanya juga
itu ada ada tiga server, biasanya ada lokal, staging, dan production. Kalau di lokal itu dan staging itu tempat kita mengetes. Biasanya di lokal itu tempat kita mengetes ketika si developer baru melakukan atau sudah selesai melakukan fixing dari bugs tersebut. Ketika sudah oke, baru dinaikkan ke server staging. Nah, biasanya juga kita sebagai QA dalam pengetesan memakai server staging. Jarang banget kita melakukan pengetesan di production. Bukan jarang, malah nggak dibolehkan sebetulnya mengetes di production, karena production itu emang nggak boleh diapa-apain, karena emang udah harus user yang memakai gitu di production. Jadi kita sebagai QA hanya bisa mengetes sampai server staging saja. Jadi di sini kita masukin input staging. Nah, ini deskripsi. Deskripsinya itu sama kayak deskripsi yang test case. Deskripsi yang dimaksud di sini adalah deskripsi bugs apa sih yang kalian temukan atau bugs apa yang kita temukan. Mau di sini katakanlah gagal login karena karena nggak bisa, karena gagal login karena button login tidak bisa diklik. Nah, kita masukin description-nya seperti ini. Lalu lanjut kita ke actual result. Sama seperti tadi yang di test case, actual result ini adalah hasil yang sebenarnya. Hasil yang sebenarnya. Biasanya katakanlah hasil yang sebenarnya adalah button login tidak bisa diklik. Nah, ini untuk actual result-nya kita buat seperti ini. Nah, ini priority. Nah, priority itu adalah prioritas, kita yang memberi prioritas kepada developer bahwasanya bugs ini harus segera di fixing atau tidak, atau bisa nanti-nanti aja. Biasanya kita menggunakan tiga prioritas. Yang pertama adalah low. Yang kedua adalah medium. Yang ketiga adalah high. Atau bisa juga yang low ini bisa dikatakan minor, ini medium, dan high ini dikatakan mayor. Nah, minor ini adalah prioritas bugs yang masih bisa di-fix di nanti-nanti gitu. Jadi bukan prioritas untuk di-fix hari itu juga gitu. Jadi minor ini adalah bugs yang skala prioritasnya kecil. Jadi developer bisa nanti-nanti untuk nge-fixingnya. Nah, medium ini skalanya satu tingkat di atas minor gitu. Jadi medium ini bisa dikatakan nggak harus di fixing banget sama developer, bisa juga dikatakan harus di fixing tapi nanti, bisa nanti-nanti dinaikinnya atau di tesnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada mayor. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke mayor, developer harus kudu dan wajib untuk melakukan fixing. Karena kalau misalkan kita sudah bicara mayor, berarti ada sesuatu yang nggak bagus atau emang harus dilakukan penyelesaiannya atau fixingnya gitu, supaya bugs ini clear. Biasanya kalau misalkan sesuai sama deskripsi dan actual result, priority ini masuk ke skala mayor karena user jadi tidak bisa login dan juga user tidak bisa mengakses aplikasi tersebut gitu. Kan biasanya ada aplikasi-aplikasi yang mewajibkan si user harus login dulu sebelum dia bisa mengakses fitur-fitur atau konten-konten dari si aplikasi tersebut gitu. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada status. Nah, status ini hampir sama kayak status yang ada di test case tadi. Ini bisa oke atau not oke. Kalau oke itu bugs ini ketika kita tes ulang itu sudah fix. Kalau not oke, ketika kita tes ulang bugs itu belum fix. Kayak gitu aja. Squad karena ini tergantung
di suatu perusahaan juga. Jadi ini gue bisa bilang ini opsional atau gue hide aja, nggak perlu. Wah, goblok, nggak ada hide. Nah, udah, oke. Lalu tester. Tester ini kita masukin nih, siapa sih yang menguji bugs tersebut gitu. Katakanlah gua yang nguji, berarti di sini gua input testernya itu adalah Putra. Lalu di sini adalah developer. Di sini adalah siapa yang ngefix bugs tersebut. Katakanlah yang ngefix adalah Aryo. Katakanlah ya. Katakanlah seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah notes atau catatan. Catatannya ini bisa kita cantumkan tergantung dari hasil yang sudah kita tes ketika untuk bugs tersebut gitu. Jadi tahapannya gitu. Kita mengisi nomor dulu, kita mengisi date, lalu platform, version, server, description, actual resultnya, priority dari bugs-nya, status dari bugs-nya setelah kita tes, terus siapa yang mengetes, siapa yang memfix dari developer, lalu kita beri catatan. Oke, paling segitu aja dulu yang bisa gua sharing untuk sesi ini. Untuk sesi basic QA, untuk selanjutnya, kalau misalkan memang ada teman-teman mau ada yang ingin bertanya, boleh disilahkan untuk bertanya gitu. Dari gue udah materinya udah selesai. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang emang mau bertanya perihal QA, boleh banget untuk bertanya. Silahkan. Oke, Ri. Iya, kalau ada yang mau nanya, langsung aja nanya. Iya, silahkan kalau ada yang mau ingin bertanya. Oke. Tuh, Put, ada yang nanya dari Muhammad Ibrahim. Mau nanya, untuk pengujian pada website biasanya yang diuji di bagian front end atau back end? Dan untuk menjadi seorang QA ada keahlian khususnya enggak? Oh, oke. Thank you Muhammad Yunus Ibrahim buat pertanyaannya gitu. Pengujian website itu biasanya diuji di bagian front end atau back end. Tergantung sih, tergantung dari job desk di suatu perusahaan. Kalau gua biasanya untuk QA, karena di gua ada dibagi jadi 2 tim, ada yang ngurus di bagian manual dan ada yang ngurus di bagian automation-nya atau quality engineering-nya. Jadi itu dibagi 2. Ada kalau misalkan untuk manual ya, manual itu paling ngetesnya itu dari sisi front end-nya aja. Ini untuk yang manual ya. Beda lagi untuk yang quality engineering atau software quality assurance gitu. Itu beda lagi. Jadi kalau misalkan kita sebagai QA manual, itu biasanya kita hanya melakukan pengetesan berdasarkan 1 front end, 2 fungsional, dan 3 adalah validasi desain. Itu ya. Itu untuk yang manual. Dan kalau misalkan untuk yang SQA atau QE, Quality Engineering atau Software Quality Assurance, itu bisa mengetes keduanya gitu. Setahu gue bisa mengetes keduanya, karena satu, di SQA itu mereka ada yang namanya automation. Automation itu adalah melakukan pengetesan secara otomatis menggunakan tools yang sudah ada gitu. Katakanlah
biasanya yang mereka tes itu front end, untuk di automation itu front end-nya aja gitu. Biasanya tools-nya yang dipakai untuk automation itu ada Selenium, ada Cucumber, ada Robot Framework, Cypress, dan lain sebagainya. Tools-tools lain. Dan kalau misalkan ke bagian back-end-nya itu paling kita ngetes secara API sih biasanya. Biasanya jadi kan si back-end developer itu kadang memberikan API ya. Kita kadang disuruh ngetes API gitu. Nah, kita hanya sebatas ngecek API-nya aja gitu. Terus nanti dikasih script untuk pengetesan API-nya gitu. Tapi itu untuk SQA ya. Biasanya gitu. Lalu, ada gak keahlian khusus untuk sebagai seorang QA? Ada. Satu, kita harus paham algoritma, mengerti tentang membaca flow, komunikatif sama tim-tim lain, sama developer, sama tim QA yang lain, sama SQA, sama product owner gitu. Kita harus komunikatif gitu. Kita harus sering-sering bertanya kalau misalkan emang ada sesuatu yang janggal atau ganjil gitu dari suatu aplikasi atau dari suatu dokumen requirement-nya. Tadi algoritma, flow, sama ini sih. Alangkah sangat baiknya sebagai seorang QA kalau punya keahlian atau bisa satu bahasa pemrograman walaupun nggak expert. Contoh, kalau misalkan lu bisa algoritma, lu bisa baca flow, komunikatif, apalagi lu bisa basic bahasa pemrograman, apapun itu menurut gue udah menjadi QA yang bagus banget gitu. Jadi udah jadi suatu keahlian khusus, udah paket lengkap lah lu sebagai QA. Seperti itu, Muhammad Yunus Ibrahim. Oke, terjawab? Oke, Iya. itu Siri. Oke. Terus ada lagi nih dari Eko Prasetyo. Untuk QA testing, apakah QA apa sih ini? Mau tanya kakak, untuk QA apakah testing API juga? Kalau iya pakai metode apa? Black box kah? Dan caranya bagaimana? Terima kasih kakak dari Eko. Nah, API testing ya. Eko Prasetyo, saya tahu Anda siapa. Nah, biasanya kalau API testing itu, kita jujur aja ya, kalau API testing itu bisa masuk ke metode white box ya, menurut gua. Karena itu udah masuk ke ranahnya kita mengetes dari sisi back end-nya gitu, bukan front end lagi. Bukan front end lagi gitu. Jadi biasanya nih kalau misalkan API testing itu kita sebagai QA kita dapat endpoint dari si back end-nya. Jadi ketika kita sudah dapat endpoint dari back end dan script-nya, kita bisa tuh mengetes API-nya. Contoh, misalkan kita dapat API login gitu. Biasanya kan dapat endpoint-nya tuh bla 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 login atau bla 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 accounts. Nah, nanti kita bisa ngetes API. Satu, bisa menggunakan pengetesan API memakai tools yang namanya Postman. Atau kalau misalkan emang kalian punya basic di JavaScript, di JS, kalian bisa menggunakan yang namanya Mockachai atau Cypress.io. Itu pengetes kalau menggunakan Mockachai atau Cypress, kalian harus ada ngodingnya sedikit lah. Ya 20 line sedikit untuk bisa ngetes API-nya gitu. Dan juga bisa memvalidasi atau memverifikasi body-body-nya. Body dari hasil endpoint yang kita tes gitu. Itu untuk API testing sih. Kalau untuk metodenya biasanya atau sepemahaman gua itu menggunakan metode white box testing gitu. Itu untuk jawaban dari Eko Prasetyo.
Oke, lanjut, Tri. Oke, gimana tadi chatnya? Aku hilang. Kalau ada yang mau tanya lagi, Ya, kalau mau tanya lagi, silakan. bisa langsung tanya aja. Mm-mm. Oh, ini ada satu nih dari Winda. Kak mau tanya, kapan sebaiknya kita tes ulang semua fitur yang ada di staging? Apakah setiap fitur baru juga tes semua fitur yang ada di aplikasi? Bentar. Kapan sebaiknya kita tes ulang semua fitur yang ada di staging? Itu yang pertama ya. Berarti itu pertanyaan pertama. Ya, berarti pertanyaan keduanya, apakah setiap ada fitur baru juga tes semua fitur yang ada di aplikasi? Juga tes semua fitur. Oh, oke, gue paham. Kapan sebaiknya kita tes ulang? Atau bisa dikatakan regression test ya? Gue asumsi ini nih regression test di staging. Biasanya begini, Winda, biasanya gue melakukan pengetesan ulang ketika gue sudah mengetes sebelumnya. Gini contohnya, misalkan uh, kita ngetes semua fitur di versi 1.10. Nah, kita sudah mengetes nih di 1.10. Nah, kapan kita harus ngetes ulang lagi? Kita ngetes ulangnya ketika developer satu sudah melakukan pembenaran dari bugs-nya atau sudah melakukan fixing dari bugs tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga menunggu developer sudah melakukan fix dari semua bugs yang sudah kita temukan gitu. Jadi ketika itu sudah dilakukan sama developer, baru kita melakukan pengetesan lagi gitu. Entah itu mau naik versi atau mau nambah versi, itu terserah dari kebijakan dari developer di suatu perusahaan tersebut gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama jawabannya adalah kita mengetes ulang ketika developer sudah selesai melakukan fixing gitu. Untuk pertanyaannya yang keduanya nih di Winda, apakah setiap ada fitur baru juga tes semua fitur yang ada di aplikasi? Enggak juga. Begini, enggak juganya. Ini tergantung perusahaan ya. Kalau misalkan gue biasanya begini, ketika ada fitur baru, kita sebisa mungkin mengetes fitur baru tersebut dulu. Sudah berhasil berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Karena biasanya fitur baru itu adalah fitur yang emang sangat diharapkan atau must to have ada di aplikasinya tersebut gitu. Jadi misalkan contoh di dalam login itu kita mau nambahin login by Facebook gitu. Dan prioritas dari product owner atau product manajernya itu must have, harus ada. Nah, itu berarti sebisa mungkin kita harus mengutamakan pengetesan di fitur baru tersebut. Jadi, tahapannya ketika di fitur baru yang kita tes ini sudah oke menurut kita, sudah diuji, baru fitur tersebut kita masukkan ke dalam kumpulan test case dari test case yang sebelumnya sudah ada. Gitu. Jadi kita ngetes dulu nih fitur barunya nih. Gitu, ngetes fitur barunya aja dulu. Ketika fitur barunya itu sudah smooth, sudah oke, sudah layak untuk dites lagi. Nah, lalu fitur yang baru ini kita masukkan ke dalam test case yang isinya adalah kumpulan test case dari fitur-fitur yang sebelumnya sudah ada. Jadi, kita masukkan nih fitur baru, test case-nya, ke dalam fitur yang kumpulan fitur-fitur gitu. Jadi, setelah kita ngetes fitur baru kita melakukan regression dengan menambahkan fitur baru tersebut gitu, Winda. Biasanya gitu. Oke, itu untuk jawaban dari Winda. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Halo, mau nanya nih. Ya, Kedengeran ya? ya kedengaran. Oh ya, perkenalkan nama saya Adis. Nah, saya sih baru jadi
QA kebetulan baru aja kerja gitu. Karena masih banyak bingung sih karena gitu. Nah, tadi kan ada 6 tahapan tuh ya katanya yang dari awal tuh apa analisis requirement ya. Oh iya iya. Oh. Nah, itu kan kebetulan karena di perusahaan saya itu bukan perusahaan yang gede ya, kebetulan karena masih startup kecil-kecilan. Nah, karena Oke. dari awal itu kan, kalau misalnya Mola gitu kan pasti yang udah settle banget gitu perusahaannya. Nah, kalau saya kan dari PM-nya itu tidak pernah memberikan namanya dokumen apapun. Jadi kayak test case itu QA sendiri yang bikin sendiri gitu. Nah, itu gimana caranya kita untuk membuat QA-nya yang detail ya? Karena sebagai orang sebagai orang biasa kan kadang-kadang kita suka miss ya, misalnya Ya, betul. kayak tadi kan login itu kan login ke aplikasi masuk ke homepage. Nah, kalau misalnya ada sebuah case misalnya passwordnya kurang dari itu tapi masih bisa masuk, atau password emailnya nggak pakai app tapi dia bisa masuk nggak pakai titik segala macam, itu gimana ya cara taunya gitu maksudnya? Oh gitu ya, cara taunya ya. Heeh. Biasanya Maksudnya kalau kan kayak oke, suka ke lanjut. skip gitu kan ya. Oh Kayak iya iya testing kan benar-benar. misalnya kita tahu yang positifnya aja. Nah, negatifnya itu Betul. dari test case yang tadi udah dibuat, apakah maksudnya kan tadi kan test case-nya kayak positif ya. Kalau yang negatifnya perlu Iya dibuat betul. kayak gitu juga atau enggak? Yang negatif ya? Oke, Itu kan gue tadi jawab. positif tuh. Oke. Gue jawab dulu yang positif negatif tadi. Boleh. Kalau untuk yang negatifnya itu, menurut gue kalau misal boleh banget lu cantumin sebagai test case gitu. Kalau tadi yang kita buat itu positif, nah kalau yang negatifnya gimana? Dicantumin juga atau ditulis juga test case-nya atau enggak? Boleh banget dituliskan, boleh banget gitu. Berarti lu sebagai QA yang emang benar-benar peduli sama produk yang lu tes gitu. Karena lu melakukan detail banget sampai ke negative testing. Nah, lalu untuk masalah yang tadi startup yang belum ada requirement-nya ya dari PM-nya ya. Betul. Nah, itu dulu juga sebetulnya gue sempat banget merasakan itu gitu. Jadi dalam pengetesan bahkan belum ada product owner-nya sama sekali. Bukan belum ada, sudah ada, cuman product owner-nya benar belum membuat dokumentasinya gitu. Betul. Jadi kita cuman kayak menerka-nerka nih, oh nih nanti di mana nih kondisinya nih kalau misalkan gua A atau gua B kondisinya bagaimana nih. Betul. Nah, dulu yang gua lakukan adalah satu, gua komunikasi sama developernya. Developer front end, developer back end, sama developer mobile. Dan juga sama product owner ya. Jadi sebelum kita nge-build sesuatu, kita meeting dulu nih. Ada PO, ada developer sama kita. Jadi fitur yang pengen kita build apa, terus cara pengujiannya gimana. Tapi itu kan emang agak ribet ya. Jadi kita harus ngumpulin semuanya dulu jadi satu. Nah, biasanya gue lakukan kalau misalkan itu nggak bisa ngumpulin, gue nanya ke satu-satu nih. Pertama gue nanya ke product owner-nya dulu, dari fitur yang pengen kita buat itu kayak gimana sih sebetulnya iniannya, fitur itu apa aja, kayak gimana, terus apa sih namanya itu, bukan reaksi apa, outputnya kayak gimana gitu. Iya, outputnya kayak gimana, terus kelakuannya kayak gimana, kelakuan dari si fitur barunya tersebut gitu. Nah, setelah mendapat penjelasan dari product owner, baru nih kita nanya sama developer. Atau untuk masalah desain kita bisa tanya ke anak UI UX-nya gitu. Bagaimana jadi intinya nanya satu-satu gitu ya? Iya, kita intinya nanya satu-satu. Emang agak ribet menurut gua, karena kita ribet. benar-benar harus nanya satu-satu gitu. Karena kita kan emang nggak punya acuan dalam pengetesan kan, karena nggak punya dokumennya gitu. Jadi kita mau nggak mau, satu, kita harus nanya ke product owner secara lisan, dan kita analisis sendiri, kita review, baru abis itu kita tanyakan lagi ke developer. Kita tanyakan ke developer berdasarkan dari
jawaban dari product owner, nah gue mau nanya bla A, B, C gitu sama developer gitu. Ini sifatnya kayak gimana untuk fitur A, untuk fitur B, untuk fitur C. Kira-kira dari developer jawabannya seperti apa dan bagaimana gitu. Dan itu juga bisa lu bisa dapat jawaban dari misalkan katakanlah di login ya. Di login di emailnya itu bisa sampai berapa karakter. Nah, iya itu. Nah, itu kan bisa didapatin tuh. Terus juga di passwordnya, ketika di field password itu kondisinya harus kayak gimana sih untuk bisa bikin password? Apakah harus ada huruf gedenya satu, terus harus ada angkanya, terus harus ada simbolnya gitu, atau enggak? Apakah kalau misalkan di password ya udah lempeng aja gitu, nggak ada special case gitu, katakanlah nggak ada special case yang tadi gue sebutin. Nah, itu kan juga bisa tahu dari developernya gitu. Atau kita pun bahkan kita bisa ngasih inputan juga ke developer dan ke product owner juga dengan cara seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kita sebagai QA melihat bahwasanya katakanlah passwordnya itu hanya lempeng aja gitu, nggak ada special case. Nah, kita boleh tuh nambahin special case atau ngasih inputan kepada developer bahwasanya passwordnya ini bisa loh dibuat special case agar si user lebih secure dalam membuat password gitu. Itu bisa banget kok. Dan itu lebih disenengin sama developer dan product owner karena kita sebagai QA nggak cuma mengetes doang, tapi kita juga harus punya inisiatif. Kalau misalkan emang ada inputan bagus dari kita boleh masukin inputan itu gitu. Tapi kita harus melihat juga load atau beban kerja dari si developer tersebut gitu. Benar-benar sih. Tapi emang di sini karena emang kita perusahaan baru sih ya, namanya juga masih QA tuh saya sendiri gitu. QA Android, saya QA Android dan juga iOS megang dua gitu. Karena kan behavior Android sama iOS tuh kadang suka beda ya, gitu kan. Kadang-kadang product owner-nya pun ya mungkin agak kurang paham gitu kan kali maunya gini, tapi kan behavior di iOS sama di Android suka beda gitu. Kadang-kadang saya suka diskusi sama developernya langsung gitu, sama kalau nggak sama UI UX maunya gimana, ini gimana, gimana sih penyelesaiannya gitu, biarin jadi cocok gitu kadang-kadang. Nah, terus kalau yang tadi tes satu lagi sih mau nanya lagi, kalau yang tes case tadi itu apa bisa dipakai ulang lagi? Misalnya sprint kali ini ada fitur login dan misalnya di sprint selanjutnya ambillah kayak Instagram gitu lah, kayak apa, add post mungkin ya, kayak add post gitu. Nah, itu bisa kita pakai lagi nggak? Kita recycle lagi nggak dokumen itu dipakai lagi, tapi lanjutin step lagi. Apa sih, test case yang lain gitu. Oh ya, kalau menurut gue ya, bukan di recycle, mending bikin baru aja sih. Walaupun stepnya hampir sama ya. Bikin baru. Berarti stepnya biasanya ada 3 step atau 2 step yang sama, terus ada pembaruan step kan, biasanya gitu kan ya. Nah, itu menurut gue mendingan dibuat baru aja daripada kita harus recycle lagi gitu. Takutnya begini. Tapi isi stepnya sama ya gitu, yang kayak awal. Misalnya login yang tadi itu tetap di bawah gitu ya. Betul. Takutnya gini, siapa Adis ya? Iya, takutnya gini, Dis. Katakanlah kita sudah melakukan recycle gitu. Jadi fitur yang stepnya sama kita recycle. Nah, nanti di sprint selanjutnya kadang-kadang bisa aja tiba-tiba fitur yang sebelumnya di take down, dan terus kita pakai fitur yang pertama gitu. Itu kan kadang bisa terjadi juga gitu. Iya. Nah, itu yang bakal ribet. Kita harus ngapus lagi, kita harus jadi agak-agak ribet. Jadi kita lupa nih, kok ini gue lupa nih, step ini harusnya yang dihapus apa aja ya gitu. Nah, itu yang bakal jadi ribet. Saran gue sih mending buat baru aja daripada nanti bakal jadi ribet ke depannya gitu. Oke, siap deh. Makasih banyak ya, Mas. Siapa tadi? Mas Putra ya? Iya, sama-sama. Oke. Itu ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, selanjutnya. Put, kayaknya cukup ya, soalnya waktunya udah habis. Oke. Kalau misalnya pertanyaan lain atau ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung tanyain di Slack aja di channel QA. Nanti mungkin Putra bisa bantu jawab atau yang lain bisa bantu jawab juga. Oke. Oh, ini nih, sorry Ri, sebentar. Untuk yang masalah untuk pertanyaan Rian Aditya mungkin nanti bisa gua taruh
Iya bener sih, entah di Slack atau bisa gue taruh di IG story gue mungkin. Tapi ini bagus sih, karena biar di Indonesia kan kita terbagi dua ya, ada yang korporat sama startup gitu. Biasanya korporat itu, maksud gue korporat itu di BUMN gitu, KIE yang ada di BUMN gitu. Dan startup kayak misalkan di Gojek, di Grab dan sebagainya gitu. Itu beda gitu, kan beda, ada waterfall sama pakai agile. Nah itu bisa nanti gue jawab sih di Slack KIE gitu. Ya, Di Slack KIE, di Slack Fondasi, sorry. Slack KIE sih. Sorry, ya. Nanti gue jawab itu. Oke, sip. Thank you, Put. Thank you semuanya udah. Thank you, Ari. Thank you semuanya buat yang udah join. Semoga apa yang gue share sedikit banyaknya dapat bermanfaat buat teman-teman gitu. Oke, Thank sip. you. Thank you semuanya. Bye. Yo.